Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dalam video ini saya akan membahas mengenai perilaku organisasi, khususnya untuk pengaruh budaya organisasi, komitmen organisasi, dan kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. Menurut Sarpin tahun 95, budaya organisasi adalah suatu sistem nilai, kepercayaan, dan kebiasaan dalam suatu organisasi yang saling berinteraksi dengan struktur sistem formalnya untuk menghasilkan norma-norma perilaku organisasi. Pengaruh budaya organisasi itu sendiri terhadap kinerja karyawan, pengaruhnya sangat signifikan. Kenapa? Artinya, semakin baik budaya organisasi tersebut, maka semakin baik pula kinerja pegawai. Jadi, budaya yang tercipta dalam suatu perusahaan ini sangat berperan penting dalam output untuk karyawan itu sendiri. Semakin banyak hal positif yang tercipta di dalamnya, otomatis akan mempengaruhi alam dan kemudian kembali ke individu masing-masing karyawan yang bisa menciptakan ide, semangat, dan disiplin. Jadi pengaruh positif itu akan terus-menerus seperti efek domino. Ketika dari 10 orang karyawan misalnya, 8 orang ini adalah karyawan yang disiplin, kemudian 2 yang minoritas ini karyawan tidak disiplin. Lambat laun dari 2 orang ini akan dengan sendirinya mengikuti yang dominan seperti itu. Kemudian faktor internal. Faktor internal yang dominan menentukan kinerja karyawan. Nah, balik lagi tadi kita mengenai organisasi yang baik, maka baik pula kinerja pegawainya. Mengenai hal yang dominan tersebut, jika didominasi oleh hal-hal positif oleh seluruh karyawan, maka yang akan tercipta dengan sendirinya, akan yang berpengaruh dengan sendirinya adalah hal yang dominan tersebut. Ketika dominannya positif, maka hal positif akan terus tercipta di perusahaan tersebut atau di organisasi tersebut. Dan ketika hal negatif ini berkembang dan mendominasi dalam suatu organisasi, maka lambat laun hal negatif ini juga akan mempengaruhi hal-hal positif yang semakin mengecil. Dan pada akhirnya organisasi ini tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, kita lanjut ke komitmen organisasi. Untuk komitmen organisasi merupakan tingkatan di mana individu memihak dan ingin secara kontinu berpartisipasi aktif dalam organisasi yang tercermin melalui karakteristik sebagai berikut. Adanya keyakinan yang kuat dan penerimaan atas nilai dan tujuan organisasi, kesediaan untuk mengusahakan yang terbaik bagi organisasi, dan adanya keinginan yang pasti untuk bertahan dalam organisasi. Komitmen organisasi yang tinggi akan memberikan pengaruh positif terhadap pegawainya, yaitu menimbulkan kepuasan kerja, semangat kerja, prestasi kerja yang baik, dan keinginan untuk tetap bekerja di perusahaan yang bersangkutan. Jadi maksud dari komitmen organisasi ini bagaimana dia mengapresiasi karyawannya atau mengapresiasi anggotanya. Dengan saya berprestasi, saya akan mendapatkan reward, baik itu reward berupa penghargaan ataupun mungkin peningkatan karir saya di dalam organisasi tersebut. Jadi akan ada sesuatu yang kita kejar. Oleh karena itu dibutuhkan goals dalam organisasi. Ketika goals ini bisa saya capai, maka akan ada apresiasi, dan inilah yang dimaksud dari komitmen organisasi itu sendiri. Namun ketika komitmen organisasi tidak dipenuhi oleh organisasi, otomatis akan menciptakan kekecewaan terhadap karyawan atau pelaku dari anggota dari organisasi tersebut, dan yang pastinya akan menurunkan kinerja dari orang-orang yang berada di dalam organisasi. Jadi komitmen organisasi dalam hal ini sangat penting sekali. Oke, sekarang kita masuk ke pemimpinan organisasi. Ini hal yang menarik untuk kita bahas ya, mengenai leadership. Kepemimpinan dalam organisasi adalah sebuah proses di mana seorang pemimpin mempengaruhi dan memberikan contoh kepada pengikutnya dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Pemimpin yang baik bukan dilihat dari seberapa banyak orang yang menjadi pengikutnya, bukan juga dilihat dari seberapa lama ia memimpin,
Namun, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dapat menciptakan pemimpin-pemimpin selanjutnya. Nah, kenapa saya bilang dalam hal ini menarik? Ketika saya memimpin suatu kantor pada saat itu, saya mendidik orang-orang, saya lebih senang mendidik orang-orang dari nol. Orang-orang dari nol ini kita isi, kita timpa, dan kemudian ketika orang-orang yang kita didik dari nol ini suatu hari mungkin berpindah perusahaan dan karirnya meningkat, atau bisa jadi juga tetap di perusahaan kita dan karirnya meningkat, akhirnya ada kepuasan dari kita sebagai pemimpin bahwa kita bisa melihat benih-benih kepemimpinan dari dalam diri setiap orang. Setiap orang sebenarnya memiliki potensi untuk menjadi pemimpin. Namun, siapa yang mendidik dia, siapa yang menghantarkan dia untuk menjadi seorang pemimpin, itulah pemimpin yang sebenarnya. Dalam hal ini, seorang yang bisa menciptakan pemimpin yang melebihi dirinya sendiri adalah suatu tingkat kepuasan yang sangat tinggi. Ini menurut pendapat saya. Kepemimpinan yang kuat itu sangat mempengaruhi organisasi tersebut. Pertama, seorang pemimpin ini harus bisa membaca psikologis dari setiap anggotanya. Karena approachment kita terhadap setiap anggota atau setiap karyawan itu pasti akan berbeda-beda. Kita harus bisa masuk ke dalam titik di mana mereka bisa mendengarkan kita. Kita membuat mereka sadar tanpa harus kasar. Kita bisa menjadi orang yang berwibawa tanpa harus ditakuti, tetapi kita harus disegani dalam hal ini. Kenapa kita bisa disegani sebagai seorang pemimpin? Karena kita bisa menunjukkan kepada mereka contoh bahwa ini yang harus kamu lakukan. Jadi saya saja bisa melakukannya, pasti kamu bisa melakukannya. Hal ini adalah hal yang paling menarik dari seorang pemimpin. Namun banyak juga tantangan dari seorang pemimpin, baik itu dalam pengambilan keputusan dan kewenangan, memberikan kewenangan-kewenangan lainnya dengan resiko-resiko yang akan ditanggung oleh pemimpin tersebut. Namun seorang pemimpin yang baik ini pastinya bisa menciptakan leader-leader lainnya. Terima kasih. Jadi dalam kepemimpinan organisasi itu boleh dibilang gampang-gampang susah. Kenapa? Ketika kita ingin didengar dalam suatu organisasi, otomatis ada hal yang terlebih dahulu kita ciptakan atau kita tunjukkan. Ketika kita belum pernah memberikan contoh keberhasilan kita atau memperlihatkan keberhasilan kita, orang-orang sebagian besar akan berpikir dia hanya bisa berteori, dia tidak bisa melakukan apa yang dia bicarakan. Namun ketika kita memberikan kepada mereka adalah contoh secara langsung, kita tidak perlu banyak bicara agar mereka bisa mengikuti kita. Dan apa yang akan kita sampaikan terhadap organisasi akan bisa lebih didengar. Namun dalam hal ini memang strategi juga sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Pembacaan psikologis dari setiap individu organisasi tersebut pun sangat perlu, karena approachment dari seorang pemimpin ini sangat bisa mempengaruhi dari perbedaan karakter dari setiap individu yang berada di dalam kelompok tersebut. Oleh karena itu, seorang pemimpin sebaiknya mencari referensi sebanyak-banyaknya, mencari pengalaman sebanyak-banyaknya dari berbagai bidang dan belajar dari setiap orang agar dia bisa mencerna dan mengaplikasikannya pada saat dia memimpin suatu organisasi atau perusahaan. Hal ini adalah hal yang sangat menarik dari kepemimpinan tersebut. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Dah.